Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang mari kita memulai pembelajaran. Silakan dipersiapkan buku pelajarannya. Sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran ketiga dan keempat di subtema yang kedua buku 3B. Nah, untuk kegiatan pertama kalian adalah membaca halaman 43 dan halaman 44 mengenai kisah persahabatan Kuku dan Tora. Bacalah secara seksama, kemudian pahami apa isi bacaan yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi yang dibaca adalah halaman 43 dan halaman 44 ya. Kegiatan pertama, ingat hanya membaca halaman 43 dan 44, tidak usah dibuat dalam bentuk video. Kalian cukup membaca, didengarkan dengan kedua orang tua kalian agar kalian membacanya semakin lancar dan terbiasa ya. Jadi tidak kaku lagi dalam membaca. Selanjutnya bukalah halaman 50 dan 51. Ibu akan membacakan sebuah cerita mengenai petani dan anak ikan mas. Disimak baik-baik ya. Narator. Setiap pagi, petani selalu pergi ke kebun teh yang ada di atas bukit. Saat hendak menyeberangi sungai, tiba-tiba petani mendengar teriakan samar-samar. Petani pun mencoba mencari asal suara teriakan tersebut. Tolong, tolong, lepaskan aku mau pulang. Ternyata ada seekor anak ikan terjerat akar tanaman di sungai. Petani merasa iba melihat anak ikan tersebut. Kemudian petani tersebut berkata, "Tenanglah ikan mungil, aku akan membantumu." Dengan hati-hati, petani melepaskan sirip ikan yang terjerat. Akhirnya, anak ikan itu dapat berenang bebas kembali. Kemudian anak ikan mas tersebut mengucapkan, "Terima kasih petani, aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Kemudian petani pun melanjutkan perjalanannya ke kebun teh. Petani kemudian memetik teh sesuai kebutuhannya. Teh-teh tersebut nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dirasa cukup, petani pun segera bergegas membawa daun teh yang dipetiknya pulang. Sayangnya, di perjalanan pulang hujan turun sangat deras. Petani berusaha berlari agar segera sampai di rumah. Namun ketika menyeberangi jembatan, petani itu terpeleset. Ia pun jatuh di atas jembatan. Sang petani berteriak, "Aduh!" Daun-daun teh yang sudah dipetik petani dengan susah payah tadi terlempar dan hanyut ke sungai. Sang petani pun menangis, "Seharusnya aku tidak berlari. Kalau saja aku lebih hati-hati, pasti daun-daun teh itu tidak akan hanyut." Ia menangis kembali. Tiba-tiba muncul anak ikan mas. "Mengapa kamu menangis, petani?" Ternyata itu adalah suara anak ikan mas yang pernah ditolong oleh petani. Petani menghentikan tangisannya dan mulai menceritakan kejadian yang dialaminya.
Lalu anak ikan mas berkata, "Petani, tunggulah di tepi sungai sebentar. Aku berjanji akan menolongmu. Sekarang aku akan menemui kedua orang tuaku untuk meminta bantuan mereka. Aku akan segera kembali." Petani pun menuruti perkataan anak ikan mas. Setelah menunggu cukup lama, tampak petani di tepi sungai. Ternyata daun-daun teh tersebut dibawa oleh anak ikan mas dan kedua orang tuanya. Petani pun berkata, "Wah, daun-daun tehku. Terima kasih ikan mas." "Sama-sama petani. Terima kasih juga karena kamu telah menolong anak kami." Anak kami sudah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Kemudian anak ikan mas berkata, "Iya, terima kasih petani yang baik, kamu telah menolongku tadi." Nah, demikianlah tadi cerita tentang petani dan anak ikan mas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus menolong sesama jika ada yang mengalami kesulitan, meskipun itu adalah seekor hewan ya, sebagai bentuk rasa sayang kita terhadap sesama, karena hewan pun termasuk makhluk hidup. Menolong seseorang itu harus dengan tindakan yang tulus ya, dengan ikhlas. Nanti kalian boleh membaca buku paket kalian di halaman 50 dan 51 mengenai petani dan anak ikan mas tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kegiatan Ayo Berhitung. Nah, masih pada sifat pertukaran pada perkalian. Perhatikan buku paket kalian di halaman 45 dan 46 ya. Lihatlah pada buku, ada 6 buah piring. Setiap piring itu berisi 4 potong ayam ya. Lihat, ada 6 buah piring, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap piring berisi 4 potong. Maka dituliskan dalam bahasa perkaliannya 6, karena terjadi 6 kali pengulangan, kali 4. 4 ini adalah jumlah isi setiap piringnya. Karena 6 kali 4 itu maksudnya 4-nya ini sebanyak 6 kali diulang. Atau jika ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali, 4-nya hasilnya adalah 24. Sekarang kalian lihat di buku kalian di halaman 46. Jika di halaman 45 tadi setiap piring isinya 4 dibagi dalam 6 piring, maka di halaman 46 ini setiap piring isinya ada 6 dibagi dalam 4 piring. Sehingga jika dibahasakan dalam bahasa perkalian itu sama dengan 4 kali 6. Maksudnya terjadi pengulangan sebanyak 4 kali dari angka 6. Nah, 4 kali 6 itu artinya 6-nya ini sebanyak 4 kali pengulangan. Hasilnya pun sama, 24. Sehingga sifat pertukarannya adalah 6 kali 4 itu artinya sama seperti 4 dikali 6 sama dengan 24. Sekarang lihat di bawahnya. Ada 5 buah keranjang. Setiap keranjang itu berisi 6 buah apel. Nah, ada 5 kali pengulangan dengan jumlah 6 buah apel. Bahasa perkaliannya adalah 5 kali 6. 5 kali 6 itu artinya 6-nya ini sebanyak 5 kali sama dengan 30. Jika kita tukar
Bisa tidak ditukar? Bisa ya. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi sifat pertukarannya adalah 5 kali 6 itu sama artinya dengan 6 kali 5. Hasilnya adalah 30. Jadi yang bisa mengalami pertukaran itu adalah penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku dalam pengurangan dan pembagian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat menghargai sifat teman yang berbeda dengan kita. Menghargai teman itu merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Yang pertama adalah hidup menjadi rukun. Yang kedua, terciptanya kebersamaan. Yang ketiga, hidup menjadi harmonis. Yang keempat, terjalinnya persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mampu menyelesaikan perbedaan secara kekeluargaan. Itu adalah beberapa contoh manfaat menghargai sifat antar teman yang berbeda dengan kita. Sekarang kita masuk pada kegiatan latihan ya. Kalian kerjakan halaman 48 soal nomor 2 bagian A dan B. Nah, dilihat ada soal cerita di situ. Ibu mempunyai 30 butir telur. Mohon maaf. Ibu mempunyai 30 butir telur. Kemudian bagian A, telur yang 30 butir tadi akan dibagi dalam 5 wadah dengan jumlah yang sama banyak. Nah, yang A ini dibagi dalam 5 tempat, jumlahnya sama banyak. Bentuk perkaliannya seperti apa? Nanti ditulis digambar di sini ya, telur ya, bulat ya. Nah, bentuk telur di sini sampai jumlahnya 30 ya. Lalu yang B, ibu menyimpan telur tersebut ke dalam 6 wadah. Yang B disimpan dalam 6 wadah dengan jumlah sama banyak. Jadi berapa isinya dalam setiap wadah itu? Sampai habis 30 butir tadi terbagi di dalam 6 wadah. Yang pertama tadi 30 butir habis terbagi di dalam 5 wadah. Dituliskan bahasa perkaliannya. Ingat, kalimat di depannya ini adalah jumlah kotaknya. 5 kali berapa hasilnya? 30 ya. Kalau yang B, 6 kali berapa hasilnya? 30. Berarti bahasa pertukarannya adalah 5 kali berapa sama dengan 6 kali berapa ya. Nah, tadi sudah ada pada contoh buah apel. Nah, jika kalian menyimak contoh buah apel tadi, maka kalian akan bisa mengisi soal latihan halaman 48 bagian nomor 2 A dan B. Selain mengerjakan halaman 48 nomor 2 bagian A dan B, kalian juga mengerjakan halaman 54 soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, soal nomor 1 ini berkaitan dengan bacaan petani dan anak ikan mas. Nanti untuk bisa mengisi pertanyaan bagian A, B, dan C, kalian harus membaca ulang mengenai kisah petani dan anak ikan mas tadi. Kemudian nomor 2, apa manfaat menghargai sifat teman yang berbeda denganmu? Nah, ada juga dalam penjelasan ibu tadi. Nah, anak-anak selamat belajar. Ingat, dalam setiap pembelajaran mintalah bimbingan kepada kedua orang tua atau orang yang biasa mendampingi kalian dalam pembelajaran. Pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.